Halo teman-teman, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, terhindar dari segala jenis penyakit di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perakiraan dan perubahan cuaca. Nah, apa itu cuaca? Cuaca merupakan suatu kondisi udara di suatu tempat pada saat yang relatif singkat, yang meliputi kondisi suhu, kelembaban, serta tekanan udara sebagai komponen utamanya. Nah, cuaca di sini itu selalu berubah setiap saat. Nah, di Indonesia, BMKG itu selalu memperkirakan cuaca satu kali dalam 24 jam. Sementara di negara lain, setiap jamnya mereka melakukan perakiraan cuaca. Dan negara lain sangat akurat melakukan perakiraan cuaca, teman-teman. Nah, selanjutnya unsur-unsur cuaca. Yang pertama, penyinaran matahari. Ini penyinaran matahari ini energi panas matahari yang diterima bumi. Nah, teman-teman, karena bumi kita bulat, maka penyinaran matahari di setiap tempat itu berbeda-beda. Unsur yang kedua, suhu udara. Suhu udara ini yaitu keadaan panas atau dinginnya udara. Nah, biasanya di negara-negara tropis suhu udaranya itu lebih tinggi dibandingkan dengan daerah kutub. Unsur yang ketiga yaitu tekanan udara. Nah, tekanan udara ini semakin tinggi suatu tempat, maka tekanan udaranya semakin rendah. Dan itu sebaliknya. Yang terakhir, kelembaban udara. Kelembaban udara ini makin tinggi suhu udara, maka makin banyak uap air yang dapat dikandungnya. Ini berarti makin lembablah udara tersebut. Selanjutnya ada gejala-gejala cuaca. Nah, yang pertama ada angin atau udara yang bergerak, ada awan, ada hujan, ada petir dan guntur, ada sandikala. Nah, sandikala ini sinar yang berwarna kuning kemerah-merahan. Ini biasanya kita lihat waktu-waktu senja. Yang selanjutnya ada halo. Halo ini yaitu sinar yang mengelilingi matahari ataupun bulan. Selanjutnya ada aurora, yaitu penampakan cahaya pada malam hari. Itu biasanya terjadi di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Yang selanjutnya ini fata morgana. Ini fata morgana ini ilusi optik. Itu terjadi karena pembiasan sinar matahari oleh lapisan udara. Dan yang terakhir adalah pelangi. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian perakiraan cuaca. Perakiraan cuaca dalam bahasa sehari-hari disebut ramalan cuaca. Adalah penggunaan ilmu dan teknologi untuk memperkirakan keadaan atmosfer bumi pada masa datang untuk suatu tempat tertentu. Nah, bangsa Babilonia tercatat telah melakukan perakiraan cuaca sejak 650 sebelum Masehi. Dua orang yang dianggap sebagai pelopor perakiraan cuaca sebagai ilmu adalah Francis Dufour dan Robert Fitzroy. Selanjutnya perakiraan cuaca pada zaman dahulu. Nah, kakek dan nenek moyang kita dulu sebelum kaidah-kaidah ilmiah atau sebelum zaman modern seperti pada saat ini, mereka itu melakukan perakiraan cuaca dengan memperhatikan kondisi-kondisi di daerahnya. Misalnya memperhatikan jenis dan pergerakan awan. Nah, jika mereka melihat awan cumulonimbus itu membentuk di pagi hari dan mengembang di siang hari, itu menandakan bahwa pada hari itu akan terjadinya hujan yang sangat lebat. Yang kedua itu mereka memperhatikan keadaan rumput. Jika di pagi hari keadaan rumput itu kering, itu menandakan bahwa udaranya sangat kuat. Berarti pada hari itu bisa terjadi hujan. Nah, jika pada pagi hari rumputnya, dedaunannya berembun, itu menandakan bahwa pada hari tersebut ya akan cerah. Yang ketiga, mereka memperhatikan tingkah laku hewan.
Jika mereka melihat burung terbang tinggi di langit, berarti ada kemungkinan hari itu akan cerah. Yang kedua, burung camar. Ya. Sebelum hujan badai, burung camar itu cenderung berhenti terbang dan berlindung di pantai jika badai akan datang. Yang ketiga, sapi biasanya akan berbaring sebelum hujan. Dan yang terakhir, semut membangun bukit dengan sangat curam sebelum hujan. Nah, tanda-tanda ini selalu dipakai oleh nenek moyang kita dulu untuk memperkirakan apakah pada hari itu akan hujan, ataukah pada hari itu akan badai, atau sebaliknya akan kemarau panjang. Selanjutnya, perakiraan cuaca modern. Nah, pada zaman modern ini, ahli meteorologi mampu memprediksi perubahan pola cuaca dengan menggunakan beberapa alat yang berbeda. Nah, alat-alat ini mengukur kondisi atmosfer yang terjadi di masa lalu dan sekarang. Nah, mereka menerapkan informasi ini untuk membuat dugaan tentang cuaca di masa depan. Nah, alat sederhana misalnya termometer, ini untuk mengukur suhu. Yang kedua, barometer untuk mengukur tekanan udara. Dan yang ketiga, anemometer untuk mengukur kecepatan angin. Nah, ingat ya, bahwa perakiraan cuaca ini tidak selalu tepat. Ya, bisa saja BMKG menerapkan bahwa hari ini akan terjadi hujan, padahal tidak akurat. Selanjutnya, alat pengukur cuaca yang lain ini yang lebih modern, yaitu balon cuaca. Nah, balon ini itu balon khusus yang memiliki paket cuaca yang mengukur suhu, tekanan udara, kecepatan angin, dan arah angin di semua lapisan troposfer. Bagaimana cara kerja alat ini? Itu mula-mula balonnya diisi oleh gas helium dan diikatkan sebuah box yang namanya radiosonde. Nah, nanti radiosonde ini akan mencatat tekanan udara selama perjalanan. Ya. Nah, alat pengukur cuaca yang lain yaitu weather station. Ini alat yang sangat canggih sekarang. Nah, salah satu instrumen atau alat yang dapat digunakan untuk mengukur iklim cuaca serta atmosfer di suatu wilayah. Nah, weather station ini akan merekam kondisi sekitarnya dengan sensor ya ke dalam bentuk data dan disimpan oleh logger yang terdapat di weather station. Nah, data yang tersimpan dapat diambil oleh Bluetooth, USB, atau dapat dipasang secara online. Nah, ini tampilan perakiraan cuaca, misalnya di Sumatera Utara pada Kamis 2 Juli 2020. Pada pagi hari, suhu udaranya 20 derajat, cerah. Pada siang hari, cerah berawan. Pada malam hari, cerah berawan. Dan pada dini hari, 23 derajat. Nah, ini bukti bahwa cuaca ini selalu berubah tiap saat. Selanjutnya masuk kita pada manfaat perakiraan cuaca. Nah, dengan adanya perakiraan cuaca, kita juga dapat memanfaatkannya. Yang pertama, memperkirakan waktu tanam dan jenis tanaman yang cocok. Nah, misalnya musim hujan, yang cocok ditanam ini padi-padian misalnya. Musim kemarau yang cocok ditanam teh misalnya. Yang kedua, menjaga keselamatan transportasi. Nah, dengan adanya perakiraan cuaca, pilot ataupun nahkoda kapal itu bisa berkoordinasi dengan BMKG. Nah, jika BMKG mengirim sinyal bahwa hari itu akan ada badai petir misalnya, maka pilot bisa menunda perjalanan penerbangannya. Selanjutnya, membantu merencanakan kegiatan sehari-hari. Nah, kita bisa menyediakan payung misalnya sebelum hujan misalnya kan. Kita juga bisa merencanakan pekerjaan misalnya
pada hari ini akan terjadinya hujan, contohnya kita ke sawah atau sebaliknya. Yang terakhir, melakukan pencegahan bencana. Nah, dengan adanya perakiraan cuaca, badan-badan yang berwenang itu bisa melakukan pencegahan bencana. Nah, kapan situasinya tidak terjadi bencana, lalu kemudian ada terdapat potensi bencana, kapan terjadinya bencana, dan kapan terjadinya pemulihan pasca bencana tersebut. Misalnya sekarang kita telah menerima informasi tentang fenomena La Nina. Nah, dengan menerima informasi tersebut, maka pemerintah melakukan tangkap bencana. Misalnya pemerintah meningkatkan kapasitas penampungan air di bendungan, misalnya di waduk dan lain-lain. Yang selanjutnya, dampak perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Nah, manusia juga mengalami dampak dari perubahan cuaca. Misalnya bercocok tanam, pertumbuhan-tumbuhan. Misalnya kacang-kacangan ini menyukai cuaca yang lebih dingin, misalnya. Nah, dampak yang lain misalnya jemur pakaian. Jika kita hari ini misalnya mencuci pakaian, tiba-tiba hujan, maka pakaian kita tidak akan kering. Yang terakhir, pakaian yang digunakan. Nah, pada saat-saat tertentu juga kita bisa menyesuaikan pakaian yang digunakan. Misalnya pada musim panas, kita bisa menggunakan pakaian yang warnanya cerah, misalnya putih, karena biasanya warna putih itu, warna cerah itu bisa menahan panas matahari, dan juga sebaliknya. Nah, demikian penjelasan pada saat ini. Jika ada kekurangan, mohon dimaklumi. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Tetap jaga jarak, pakai masker, lindungi diri Anda dan keluarga dari pandemi COVID-19. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.